Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kamu akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Materi IPS kelas 7. Seperti biasa, akan ditemani oleh Ibu Ratna dari SMPN 10 Kota Tangerang. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu anak-anak. Kompetensi inti dari materi kita kali ini adalah 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasar materi ini adalah 3.3. Menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. 4.3. Menyajikan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi. Kegiatan inti yang pertama, kegiatan literasi, di mana peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali mengenai materi lembaga sosial yang berkaitan dengan perilaku korupsi. Kegiatan inti yang kedua yaitu critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual. Contohnya yaitu norma apa saja yang harus ditanamkan agar kita terhindar dari perilaku korupsi. Kegiatan inti yang ketiga yaitu collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai tindakan anti korupsi. Kegiatan inti yang keempat yaitu communication. Peserta didik mempresentasikan hal kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atau presentasi yang disediakan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang lain. Kegiatan inti yang kelima yaitu creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait lembaga sosial, yaitu tindakan anti korupsi, serta peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Sosial dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan jenis-jenis kegiatan ekonomi. 2. Menyebutkan tujuan dari jenis-jenis kegiatan ekonomi. 3.
memahami kegiatan konsumsi. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi inti ya anak-anak. Kita lihat peta konsep mengenai kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kegiatan produksi, kedua, kegiatan distribusi, dan yang ketiganya, kegiatan konsumsi. Sebelum Ibu menjabarkan satu persatu dari jenis-jenis kegiatan ekonomi ini, tiada salahnya kita mengetahui apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Baiklah, kalian sudah tahu kan apa itu kegiatan ekonomi? Sekarang kita lanjutkan pada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi, di mana pengertian kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan suatu komoditi, baik barang maupun jasa. Contoh kegiatan produksi yang menghasilkan jasa adalah seorang dokter. Contoh yang kedua, kegiatan produksi yang menghasilkan jasa dari seorang montir. Contoh yang ketiga dari kegiatan produksi yang menghasilkan barang berupa roti. Adapun tujuan dari kegiatan produksi suatu barang atau jasa yaitu 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan keperluan barang dan jasa. 2. Menambah atau meningkatkan nilai guna barang atau jasa. 3. Mengganti barang yang sudah habis atau rusak. 4. Memenuhi kebutuhan pasar internasional. 5. Meningkatkan kemakmuran. 6. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. 2. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya, A. Petani menjual hasil panennya langsung ke konsumen. B. BRI memasarkan produksinya melalui unit BRI sampai ke desa-desa terpencil. C. Produsen roti menyalurkan produk rotinya melalui toko, warung, dan pedagang keliling. Kalian bisa lihat contoh gambar kegiatan distribusi di bawah ini. Adapun tujuan dari kegiatan distribusi adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. 2. Mempercepat sampainya hasil produksi ke konsumen. 3. Tercapainya pemerataan produksi. 4. Menjaga kesinambungan produksi. 5. Memperbesar dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. 5. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Tiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga nilai guna barang atau jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis. Contoh, 1. Menggunakan aplikasi online. 2. Mencukur rambut. 3. Memakan makanan.
Dan yang keempat, membeli barang-barang rumah tangga. Adapun tujuan dari kegiatan konsumsi antara lain: 1. Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. 2. Menghabiskan nilai guna barang sekaligus. 3. Memuaskan kebutuhan secara fisik. 4. Memuaskan kebutuhan rohani. 5. Memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. 6. Mendapatkan keseimbangan hidup. Sekarang kita lihat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. 1. Tingkat pendapatan. 2. Harga barang. 3. Kebiasaan hidup. 4. Lingkungan tempat tinggal. 5. Selera. 6. Tingkat pendidikan. Dan 7. Umur dan jenis kelamin. Kegiatan konsumsi dapat memberikan pengaruh positif dan negatif bagi perekonomian. Perilaku seseorang yang menunjukkan kegiatan konsumsi yang sangat berlebihan itu disebut perilaku konsumtif. Itu saja pembahasan materi kali ini. Agar kalian dapat lebih memahaminya, Ibu akan berikan tugas latihan. Silakan kerjakan latihan di bawah ini, dan apabila kalian sudah selesai, jangan lupa untuk dikumpulkan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.